Laras adalah seorang wanita 32 tahun, menikah dengan Adi, pria yang lebih banyak sibuk daripada benar-benar hadir untuknya. Selama ini, hidup Laras nyaris datar, tak ada gejolak, sampai ayah mertua mereka bernama Pak Arman tinggal serumah dengan mereka usai istrinya meninggal. Sejak saat itu, situasi berubah, bukan karena mereka dekat, melainkan karena ada sesuatu yang tak kasat mata di antara mereka. Tensi, tatapan, diam yang terlalu lama. Malam itu, ketika Adi sedang dinas luar kota, hujan deras mengguyur, listrik padam, dan hanya lilin kecil yang menyala di dapur. Laras sedang menyiapkan air hangat saat Pak Arman mendekatinya, hanya mengenakan kaos tipis dan celana tidur. Ia menatap Laras lama sekali sebelum berkata dengan suara pelan, "Kamu gak takut sendiri?" Laras hanya tersenyum kecil. "Gugup, kan ada bapak juga," jawabnya. Tapi Pak Arman tak menjauh. Ia justru semakin mendekat, hingga Laras bisa mencium aroma sabun dari tubuhnya yang baru mandi. "Kamu cantik malam ini, Laras," ucapnya. Dan kalimat itu membuat Laras kehilangan napas sepersekian detik. Tangannya menyentuh pipinya, hangat dan mantap, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ia tak memaksa, tapi ketika Laras tak menolak dan justru menutup mata pelan, segalanya berubah cepat. Ciuman itu terjadi begitu saja. Sentuhan itu berkembang liar tapi diam. Mereka melanggar garis yang selama ini dijaga. "Ah," desah Laras, bukan karena terkejut, tapi karena sensasi dari kulit yang menyentuh kulit. "Ini enak," ucap Laras tanpa sadar. Pak Arman menghela napas panjang di dekat telinganya. "Aku pikir ini cuma aku yang ngerasa," ucap Pak Arman. Tapi nyatanya malam itu, mereka berdua sama-sama lemah, sama-sama haus, dan sama-sama berdosa. Keesokan paginya Laras bangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena ingin, tapi karena rasa bersalah membangunkannya lebih dulu daripada cahaya matahari. Ia duduk di ujung ranjang cukup lama, mendengarkan suara air dari kamar mandi. Suara itu membuat pikirannya kacau. Di balik pintu kamar mandi itu, ada pria yang semalam menyentuhnya lebih dalam dari siapapun sebelumnya, bahkan lebih dari suaminya sendiri. Tapi saat Pak Arman keluar dari kamar mandi, ekspresinya tetap tenang. Tak ada penyesalan, tak ada kebingungan, hanya satu kalimat yang ia bisikan sambil berdiri di dekat pintu. "Aku gak akan nyesel kalau kamu juga gak nyesel." Dan Laras hanya menunduk, tak bisa menjawab. Hari-hari setelah itu berubah pelan-pelan menjadi rutinitas yang aneh. Mereka tak pernah membicarakan malam itu, tapi juga tak pernah benar-benar menghindarinya. Bahkan saat Adi pulang, Pak Arman dan Laras tetap bermain peran dengan sangat mulus. Tak ada yang tahu, tak ada yang curiga. Sampai pada suatu malam, saat Adi kembali dinas luar kota, Laras merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia mengenakan daster tipis berwarna biru laut, berjalan pelan ke dapur, hanya untuk melihat apakah Pak Arman sudah tidur atau belum. Dan seperti dipanggil oleh nalurinya, pria itu berdiri di sana, menyandarkan tubuh ke meja, sambil menatap gelas teh hangat. Tatapan mereka bertemu, dan tak satu pun dari mereka bicara, tapi tubuh mereka bicara sendiri. Laras mendekat, dan Pak Arman menyambutnya tanpa kata. Mereka bersandar di meja dapur, saling mencium perlahan, seperti tak ingin terburu-buru mengulang kesalahan yang mereka nikmati. "Kamu gemetar," bisik Pak Arman di antara ciumannya. "Aku nggak tahu ini salah atau aku memang butuh ini," jawab Laras sambil memejamkan mata. Sentuhan mereka semakin panas. Tangan Pak Arman mulai menyusuri bagian tubuh Laras yang membuat napasnya tercekat. "Hah, hah," desah Laras hampir tak terdengar. Dan Pak Arman menjawab dengan napas berat, "Aku ingin kamu ngerasain semuanya, sampai kamu gak bisa mikir apapun selain aku." Dan malam itu pun kembali menjadi milik mereka. Dua jiwa yang terperangkap dalam permainan rasa yang tak boleh diketahui siapapun. Hubungan mereka tak pernah dibicarakan secara langsung, namun selalu diulang dengan tubuh yang saling mencari. Setiap kali Adi pergi, Laras dan Pak Arman seperti masuk ke dalam dimensi yang berbeda, di mana waktu tidak diukur dengan jam, tapi dengan degup jantung yang berkejaran di bawah cahaya remang kamar. Namun bukan tanpa konsekuensi. Laras mulai sering melamun. Ia kehilangan fokus saat masak,
sering salah letak barang, dan malam hari ia kerap menatap ponselnya lama, hanya untuk memastikan suaminya tak tiba-tiba pulang lebih cepat. Pak Arman menyadari perubahan itu. Suatu malam saat Laras duduk termenung di balkon, pria itu datang membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di sampingnya. Tak banyak bicara, hanya satu kalimat yang akhirnya keluar. "Kalau kamu mau berhenti, bilang." Laras menoleh. Matanya basah. "Aku nggak bisa berhenti, tapi aku juga nggak tahu harus terus sampai kapan." Pak Arman hanya mengangguk. "Kalau begitu, biar aku yang tanggung dosanya." Malam itu mereka tidak menyentuh satu sama lain. Mereka hanya duduk berdekatan, saling memeluk dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, Laras menangis di dada pria yang telah mengambil lebih dari sekadar tubuhnya. Ia mengambil bagian dari dirinya yang paling rapuh. Hari-hari berlalu, dan takdir tampaknya punya selera humor yang aneh. Adi mendadak harus tinggal lebih lama di luar kota karena masalah pekerjaan. Dan Laras pun harus menjalani hari-hari dengan Pak Arman yang kini tak hanya menjadi penawar sepi, tapi candu. Suatu sore Laras tertidur di sofa ruang tamu karena kelelahan. Ketika terbangun, tubuhnya telah diselimuti dengan lembut, dan di depannya Pak Arman duduk menatapnya. "Kamu cantik banget waktu tidur, kayak bukan menantu," katanya pelan. Laras memejamkan mata lagi, menahan gejolak yang kembali naik. Ia tak bisa melawan, dan dia tahu itu. Dengan suara hampir berbisik, ia berkata, "Kalau memang dosa, kenapa rasanya kayak disayang?" Pak Arman bangkit dari duduknya, berjalan perlahan mendekati tubuh Laras yang masih setengah rebah. Tangan besarnya menyentuh pipinya. Bibirnya mendekat tanpa ragu. "Karena ini bukan soal nafsu aja, Laras. Ini juga tentang rindu." Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, mereka larut dalam pelukan yang penuh desahan ragu-ragu. "Oh, Bapak, ini terlalu dalam." "Oh," Laras berbisik. Tubuhnya menggeliat di bawah cengkeraman pria yang tak lagi ia sebut mertua. "Jangan tahan," jawab Pak Arman dengan napas tak beraturan. "Aku pengen kamu lepas seutuhnya." Dan saat semuanya memuncak, tidak ada yang bisa disangkal. Bukan lagi hanya tubuh yang menyatu, tapi juga hati yang kian terikat dalam dosa yang terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Beberapa hari setelah malam itu, Laras merasa sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Ia mulai terbangun lebih awal, bukan karena ingin, tapi karena gelisah. Dalam tidurnya, ia mulai bermimpi buruk. Wajah Adi kerap muncul dengan ekspresi hampa, seolah menatapnya dari kejauhan. Dan yang membuatnya makin takut, Pak Arman tetap hadir dalam mimpi itu. Bukan sebagai ayah mertua, tapi sebagai laki-laki yang memeluknya di balik kegelapan. Siang itu ketika ia sedang melipat cucian di ruang tengah, ponselnya berbunyi sebuah pesan dari Adi. "Sayang, nanti malam aku video call. Kangen banget sama kamu." Laras terdiam, jantungnya berdegup tak karuan. Entah karena kangen atau karena takut rahasia mereka tiba-tiba terkuak hanya dari pancaran wajahnya di layar. Ia segera menata rambut, berdandan seadanya, mencoba memantapkan diri di depan kamera. Tapi saat panggilan itu benar-benar tersambung, Laras justru merasa seperti berdosa hanya karena menatap wajah suaminya. Adi bercerita panjang lebar tentang proyek, tentang kota tempatnya menginap, tentang makanan hotel yang gak enak. Laras hanya menjawab seperlunya, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk. Tapi di belakang layar, tangan Pak Arman menyentuh kakinya perlahan. Ia duduk di bawah meja, seperti bayangan dosa yang menyelinap di balik percakapan rumah tangga. Laras menggigil, tapi ia tak menepisnya. Bahkan saat Adi tertawa karena leluconnya sendiri, Laras menahan desahan yang hampir lolos dari bibirnya. "Aku pulang lusa, ya, siap-siapin pelukan hangat buat aku," kata Adi sebelum menutup panggilan. Laras mengangguk iya, "Aku siapin semuanya." Tapi saat panggilan ditutup, ia langsung menarik napas panjang. Tangannya mencengkeram sisi sofa. Pak Arman menatapnya dari bawah meja dengan mata penuh nafsu yang sulit dikendalikan. "Kamu gila," bisik Laras sambil menahan getaran di tubuhnya. Pak Arman naik perlahan mencium leher Laras dari belakang sambil berbisik, "Justru itu yang kamu suka. Rasa takut, rasa bersalah, rasa deg-degan yang ngebuat kamu makin panas." Desahan Laras makin berat. "Tapi Adi pulang lusa," ucap Laras hampir bergetar. Pak Arman memeluknya dari belakang,
Tangannya meremas perut Laras dengan lembut dan berkata, "Berarti malam ini dan besok malam adalah 2 malam terakhir yang bisa jadi paling liar sebelum kamu kembali jadi istri yang setia." Laras terdiam, tapi tubuhnya tak menolak. Ia membiarkan dirinya dibaringkan di atas karpet ruang tamu. Tubuhnya terbuka sepenuhnya bagi pria yang telah menelanjangi lebih dari sekadar kulitnya. "Ah, Bapak, lebih cepat, aku takut ketahuan," bisiknya. Tapi desahannya tak bisa dibohongi. Ia tak ingin cepat. Ia ingin lebih dalam, lebih lama. Dan saat semuanya memuncak untuk kesekian kalinya, Laras tahu bahwa yang paling membuatnya kecanduan bukan hanya tubuh Pak Arman, tapi kenyataan bahwa ia tak bisa dimiliki sepenuhnya. Itu yang membuatnya terus mencarinya. Waktu berjalan lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Malam terakhir sebelum Adi pulang adalah malam yang penuh diam. Tanpa suara kasur berderit, tanpa desahan, tanpa pelukan. Laras hanya duduk di dapur memutar cangkir yang tak ia minum, menatap dinding kosong, mencoba mengukur seberapa besar ruang yang sudah ia hianati dalam hidupnya. Pak Arman berdiri tak jauh di belakangnya, menyandarkan tubuh di kusen pintu. Tatapannya hampa. "Kamu akan pura-pura lupa semuanya?" tanya Pak Arman kepada Laras. Laras mengangguk pelan dan berkata, "Kalau kamu memang mencintaiku, biarkan aku kembali ke peranku," ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Pak Arman melangkah mendekat, tapi tak menyentuhnya, hanya berdiri di belakangnya seperti bayangan, sembari berkata, "Aku mencintaimu justru karena aku tahu kamu akan memilih seperti ini." Laras menggigit bibir dan air mata jatuh tanpa isak. Ia berdiri perlahan, berjalan meninggalkan ruangan. Tidak ada pelukan dan tidak ada salam perpisahan, hanya udara yang berat dan diam yang menggantung terlalu dalam. Ketika Adi pulang keesokan harinya, segalanya tampak normal. Ia memeluk istrinya dan mencium keningnya. Laras tersenyum dan bergegas ke dapur untuk memasakkan makanan favorit suaminya. Tapi tak ada yang tahu bahwa setiap gerakan tangannya di dapur menyimpan sisa-sisa rasa yang belum tuntas. Tak ada yang tahu bahwa setiap kali Pak Arman dan Laras berpapasan, ada napas yang mereka tahan. Dan setiap malam ketika Laras memeluk Adi, pikirannya harus berjuang agar tidak melayang ke tangan lain. Ke Bibir Lane, ke suara yang dulu mengajaknya berdosa. Hingga kini, tak ada yang berubah. Rumah itu tetap rapi. Kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di balik dinding yang tenang, tersimpan satu cerita yang tak akan pernah diceritakan. Tentang 2 tubuh yang pernah tersesat dan 2 jiwa yang tak pernah benar-benar kembali. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah mendengar cerita ini. Kami akan kembali dengan kisah-kisah yang lebih emosional dan menegangkan. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video berikutnya.